Hari ini, sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani dan rekannya, Ismail Marzuki, terhadap Reza Gladys kembali digelar. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Reza. Jalannya persidangan diprediksi akan berlangsung panas, menyusul ditunjuknya Sheila Shaukia sebagai saksi kunci oleh Reza Gladys. Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kehadiran Sheila. Salah satu sorotan utama adalah ketidakhadiran Dr. Samira, atau yang akrab disapa Doktif. Meski sebelumnya sempat ditantang untuk hadir, Doktif justru mangkir dari persidangan dengan alasan masih berada di luar negeri. Ketidakhadiran Doktif memicu beragam reaksi, salah satunya datang dari pegiat media sosial, Tengku Zanzabella. Dalam unggahannya, Zanzabella menyebut bahwa kesaksian Doktif sejatinya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh pihak Nikita. Hal ini disebut-sebut berkaitan dengan pecah kongsi yang terjadi antara Nikita dan Doktif belakangan ini. Samira nggak hadir ke persidangan. Sesuai permintaan Nikita Mirzani katanya, Samira nggak usah datang ke persidangan, nyemak-nyemain aja buat panas katanya. Akhirnya Samira mengabulkan permintaan Nikita Mirzani dengan tidak datang sebagai saksi. Ya, lalu apa ngaruhnya ketika si Samira ini tidak hadir bersaksi? Ya udah, isi dakwaan dianggap benar semua tanpa bantahan. Ya bagus lah kalau gitu. Artinya Samira tidak meringankan Nikita Mirzani. Kocar-kacir pecah kongsi ya. Tinggal kita menyaksikan Nikita Mirzani, Mail dan Oki. Gue tetap berharap Mail ini jangan seolah-olah ditumbalkan gitu aja sih. Mengingat perkataan Nikita Mirzani pada persidangan kemarin, memangnya gue ada minta secara langsung uangnya, memangnya gue yang ngambil uangnya. Nah berarti kan di situ dia memojokkan yang meminta uang dan yang mengambil uang, yaitu Mail. Tak hanya Tengku Zanzabella, kerabat dekat Reza Gladys lainnya, Fitri Salhuteru, juga turut buka suara terkait ketidakhadiran Dr. Samira alias Doktif dalam sidang kali ini. Dalam pernyataannya yang diunggah melalui media sosial, Fitri melontarkan sindiran tajam dengan nada dingin. Ia mempertanyakan sikap Doktif yang dinilai memilih untuk menghindar dari proses hukum, seolah ingin lepas tangan atas polemik yang tengah bergulir. Fitri bahkan menyebut bahwa keberadaan Doktif di luar negeri terkesan seperti upaya menghindari tanggung jawab, terlebih setelah namanya sempat terseret dalam pusaran konflik antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Iya, Samira kenapa kabur sih? Nanti kabur ya? Insya Allah hadir. Tetap mendampingi ya? Tetap hadir. Agendanya apa sih kalau nggak salah? Kan ada kesaksian dari Sheila Shaukia juga tuh. Iya, kayaknya ya kita ini acara wedding yang lain. Tapi aku mau ucapkan terima kasih buat teman-temanku yang sempat meluk aku tadi dan bilang semangat ya, bela yang benar. Siapa tuh yang? Banyak ya. Ada. Aku tuh kalau ketemu di luar persidangan ngomongnya yang ringan-ringan aja lah, yang menyemangati. Mencoba untuk tidak terlalu membahas masalah yang sedang terjadi. Nggak berharap apa-apa, berharap keadilan aja. Berharap keadilan, berharap jangan diulang lagi, saling menghancurkan bisnis orang. Belajar dari sini, kalau ada yang coba-coba untuk melakukan tindakan pemerasan dalam bisnis apapun, ini menjadi pelajaran. Jangan kerjalah, kalau mau uang kerja. Terlepas dari ketidakhadirannya dalam sidang kali ini, Dr. Samira atau yang lebih dikenal dengan nama Doktif justru mengunggah sebuah pernyataan bernada menohok melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Doktif secara terbuka menyampaikan sindiran tajam yang ditujukan langsung kepada Reza Gladys. Salah satu poin yang disorot Doktif adalah pernyataan Reza yang mengaku tidak mengenal sosok bernama Sarno. Doktif menilai pengakuan tersebut janggal dan menyiratkan adanya upaya untuk menutupi kebenaran. Tak hanya itu, dalam unggahan yang sama, Doktif juga mengklaim telah mencium gelagat adanya rencana jahat yang tengah disusun oleh Reza. Ia menuduh Reza sebagai dalang di balik serangan opini yang dilakukan oleh sejumlah buzzer di media sosial.
Publik kenapa sih begeng? Kamu pura-pura gak kenal Sarno di bawah sumpah Quran, lupa tiap bikin Viti Sarno, atau emang sudah biasa nyibul, semua giringan BZR, kamu itu sudah doktif prediksi jauh-jauh hari, emang dokis kayak kamu? No way begeng, dokis sudah tahu semua rencana Jahong binti Busho, kalian para geng tikus. Ujar doktif. Oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini emang caranya dia, gitu. Tapi yang doktif lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Meski pernyataan sindiran dari Dr. Samira alias Doktis terhadap Reza Gladys sempat menyita perhatian publik, sorotan utama justru masih tertuju pada rangkaian persidangan kasus hukum antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Proses hukum yang tengah berlangsung ini telah lebih dulu menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, terutama sejak agenda sidang yang digelar pada pekan lalu. Dalam sidang tersebut, ketegangan memuncak saat kedua belah pihak, baik dari kubu Nikita maupun Reza, sama-sama terpicu emosi. Atmosfer ruang sidang yang awalnya berjalan kondusif, mendadak berubah panas akibat perdebatan sengit dan adu argumen yang tidak dapat dihindari. Suasana pun sempat tak terkendali, ketika masing-masing pihak saling menyela dan melontarkan pernyataan dengan nada tinggi. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, majelis hakim pun akhirnya terpaksa turun tangan untuk meredakan ketegangan. Saya bertanya, satu tahun bilangin aku lagi main, benar tidak? Sebentar dulu, pertanyaan saya, Anda kenapa harus takut jawab? Sebentar, penasihat hukum, sebentar. Biarkan bangsa. Yang mau yang mana? Nggak usah takut, nggak perlu Anda di. Tapi begini ya, iya. Saya bilang ke siapa, makanya saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu. Bilang ke siapa ini loh chatnya? Dari jaksa loh ini. Iya, betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chatnya Mario. Iya, kenapa Anda tidak Ya balas? karena saya takut, saya Tidak mau menyelesaikan. bahkan kita kan tadi anjing lo kita lihat Nah, sebentar berdua. ada saksi. Ini dari mana? Ini Anda Jakarta. Gitu. Sempat marah tadi, sempat emosi. Enggak marah. Enggak. Dia Sudah loh, tadi satu loh. Oke, nanti lagi ya. Kesini ke kiri. Dia lupa apa yang dia laporkan, dia lupa. Itu yang kurang di briefing, makanya dia lupa. Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat lah bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya, sebagai macamnya, dan saya perlu tekankan juga, produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM, dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster saya merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur.
Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 10 bulan disuruh diem sama ini. karena Terus nanti dia akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya Serba salah ya, Dok? serba salah.